Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustiningsih SPDMeng, Kepala SMP Negeri 1 Nunukan, telah melakukan praktik baik dengan judul Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Budaya Akhlak kepada Alam dengan Piket Lingkungan di SMP Negeri 1 Nunukan. SMP Negeri 1 Nunukan merupakan sekolah penggerak angkatan 1, mempunyai visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Tujuan dari praktik baik ini adalah 1. Meningkatkan budaya akhlak terhadap alam bagi warga sekolah. 2. Mengurangi volume sampah di lingkungan sekolah. 3. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan sekolah. Situasi. Sumber daya SMP Negeri 1 Nunukan terdiri dari pendidik berjumlah 48 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 14 orang, serta peserta didik berjumlah 840 orang, terdiri dari 27 rombongan belajar. Dengan luas sekolah kurang lebih 12.080 meter persegi, warga sekolah bertanggung jawab bersama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sejak dibongkarnya kantin di lingkungan sekolah hingga saat ini belum terbangun kantin sehat. Untuk itu, warga sekolah berkewajiban untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar sekolah. Sebagai kepala sekolah dengan kompetensi kepemimpinan pembelajaran, saya bertanggung jawab dan berupaya untuk mengembangkan lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik dengan penerapan piket lingkungan bagi setiap siswa selain piket mingguan di kelas. Tantangan untuk mencapai tujuan dari praktik baik ini, tantangan yang dihadapi antara lain 1. Kondisi sekolah pasca COVID-19 dan rehabilitasi bangunan dari PUPR sehingga lingkungan sekolah kurang kondusif. 2. Kantin atau warung berada di luar lingkungan sekolah. 3. Karakter kepedulian terhadap lingkungan peserta didik menurun. Pelajar Pancasila senantiasa reflektif, memikirkan dan membangun kesadaran tentang konsekuensi atau dampak dari perilakunya terhadap lingkungan alam. Untuk itu, peserta didik selalu dimotivasi untuk berkolaborasi dan bergotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari praktik baik ini dan mengatasi tantangan yang dihadapi, sebagai kepala sekolah saya melakukan inovasi dengan berkolaborasi bersama warga sekolah, melaksanakan program piket lingkungan bagi peserta didik. Selama kurang lebih 3 tahun menjadi warga SMP 1 Nunukan, hanya mendapatkan tugas piket lingkungan sebanyak 3 kali secara berkelompok, didampingi oleh tim kader lingkungan. Peserta didik diizinkan untuk tidak mengikuti pelajaran di kelas selama melaksanakan tugas piket lingkungan. Program piket lingkungan ini telah dilaksanakan sejak tahun pelajaran tahun 2023-2024 hingga sekarang. Hal ini sejalan dengan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak kepada alam. Langkah-langkah aksi yang dilakukan antara lain 1. Sosialisasi program piket lingkungan kepada peserta didik. 2. Pembagian tugas piket lingkungan diawali dari kelas 9, selanjutnya di kelas 8 dan kelas 7. 3. Memberikan panduan tugas atau checklist selama piket lingkungan. 4. Membuat jadwal petugas kader lingkungan. 5. Pengarahan sebelum pelaksanaan piket lingkungan. 6. Pelaksanaan dan pemantauan piket lingkungan. 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 8. Melakukan refleksi. Tugas selama melaksanakan piket lingkungan antara lain 1. Memantau pelaksanaan piket kelas dan melaporkan ke guru piket. 2. Membersihkan sampah di sekitar kelas setelah istirahat. 3. Membersihkan halaman kelas dan lingkungan sekolah dari sampah organik dan anorganik. 4. Memilah sampah organik dan anorganik. 5. Memasukkan sampah organik ke dalam bak penampungan pupuk kompos. 6. Memastikan peserta didik tidak membawa sampah plastik ke dalam lingkungan sekolah. 7. Memantau dan membersihkan toilet siswa dan guru sebelum dan setelah istirahat. Strategi yang digunakan mengawali jadwal piket lingkungan sekolah diawali dari kelas 9.
Piket lingkungan dilaksanakan mulai pukul 7.15 hingga 12.10 waktu Indonesia Tengah. Setiap kelompok piket lingkungan membagi tugas dengan anggota kelompok agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Nur Arna, gimana kesan-kesannya sebagai koordinator untuk piket lingkungan hari ini? Kesan saya baik sih Bu, mereka juga mendengar ketika saya suruh ini gitu. Mereka melaksanakannya juga. Oke, tugas dari piket lingkungan itu sehari-harinya mereka apa? Ya kayak mengingatkan ke teman-teman untuk jangan buang sampah sembarangan, atau nanti kayak kalau ada yang mau masuk kami catatkan Bu. Terus kami juga keliling-keliling ke kelas, ke WC, berbagai tempat kami membersihkan untuk menyuruh juga siswa yang piket untuk membuang sampah. Oke, berarti kalian mengedukasi teman-teman kalian semua yang jumlahnya 841 orang ini untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita ya. Petugas piket lingkungan berkolaborasi dengan tim kadar lingkungan, guru piket, dan petugas kebersihan sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan ikhlas dan gembira. Peserta didik merasa bahagia dan senang karena dapat berkontribusi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sekolah. Selain itu, dalam satu kelompok piket lingkungan masih ada yang belum saling mengenal karena berbeda kelas, sehingga peserta didik merasakan manfaatnya, dapat menambah teman, dan mampu mengedukasi teman sejawat untuk dapat mengurangi sampah plastik, memilah sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Refleksi. Sampel yang terdiri dari kelas 9 dan kelas 8 tahun pelajaran 2024 terdiri dari 51 siswa kelas 9 dan 53 siswa kelas 8, mewakili 12,4% dari 840 siswa. Berdasarkan data diperoleh, 80 peserta didik mendapat poin 100 dan 20% mendapat poin 90 dari 10 item instrumen yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik mendukung adanya program piket lingkungan dan merasa senang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Praktek baik ini masih memerlukan proses yang panjang dalam merefleksikan kelemahan dan kendala yang dihadapi. Respon peserta didik dan tenaga kependidikan dengan adanya praktik baik ini pada dasarnya sangat mendukung karena sesuai dengan visi SMP Nusa Nunukan dan branding sekolah. Yang menjadi faktor keberhasilan dari praktik baik ini adalah peserta didik mendapatkan pengalaman dan pembelajaran positif dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh kepala sekolah, refleksi dengan guru pendamping, setelah melakukan piket lingkungan dan hasil pengisian instrumen refleksi. Selain itu, volume sampah plastik semakin berkurang dan warga sekolah membudayakan pemilahan sampah di lingkungan sekolah. Ibu coba ceritakan merasa keberatan nggak? Soalnya kalau piket kelas kan biasanya cuma teman-teman sekelas saya Bu, jadi lingkupnya agak kecil. Kalau misalnya lingkungan sekolah besar kan Bu, jadi bisa kenalan sama teman-teman baru, bisa bekerja sama teman-teman baru, seru. Berkolaborasi dengan teman-teman dari kelas lain. Kesimpulan, program piket lingkungan memberikan pengalaman dan pembelajaran positif kepada peserta didik untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan alam di sekitar sekolah, dapat meningkatkan budaya akhlak kepada alam. 2. Peserta didik sebagai pelajar Pancasila menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari ekosistem yang saling mempengaruhi. 3. Peserta didik melaksanakan program piket lingkungan dengan rasa ikhlas dan gembira karena dapat berkontribusi dan berkolaborasi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta berkurangnya sampah plastik di lingkungan sekolah. Praktik baik ini telah didiseminasikan kepada teman sejawat, orang tua siswa, komite sekolah, dan peserta didik di sekolah, dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, praktik baik ini didukung dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, tema gaya hidup berkelanjutan, dan subtema mengurangi dan memilah sampah pasti bisa. Demikian video praktek baik kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Ayo bertransformasi dan terus bergerak untuk Indonesia maju.